Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja bisa kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, bisa insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara bedah buku malam hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kami curahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh umatnya hingga akhir zaman ini. Hadirin sekalian, izinkan kami selaku moderator yang bertugas pada acara bedah buku malam ini yang berjudul Kritik atas Qiraah Mubadalah dalam Wacana Feminisme. Acara ini diselenggarakan dalam rangka rentetan perayaan 100 tahun Gontor. Program kaderisasi ulama Universitas Darussalam Gontor mempersembahkan 100 buku pemikiran untuk 100 tahun Gontor. Dan insya Allah pada malam hari ini kita semua akan mendengarkan salah satu kajian materi dan dari salah satu buku tersebut. Adapun rentetan acara pada malam hari ini adalah yang pertama kita ada pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada materi, waktu dan tempat kami haturkan saja. Ahlan. Baik, jazakumullah khairan, Ustadz. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas, Ustadz? Terdengar Ustazah? Ya, izin untuk share screen ya, Ustadz. Hmm, Share screen saya bisa terlihat jelas, Ustadz? Terlihat Ustazah Holas. Oke, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati guru-guru kami di PKU Unida Gontor serta teman-teman semuanya seluruh peserta yang semoga Allah rahmati. Sebelumnya terima kasih Ustadz moderator atas waktunya. Mohon izin memperkenalkan diri teman-teman semuanya. Saya Maryam Arosiha, alumni PKU Angkatan 14. Begitu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini al- saya diberi kesempatan untuk menyampaikan makalah saya pada dalam rangka 100 tahun Gontor gitu ya. Alhamdulillah, semoga ini menjadi bermanfaat untuk banyak pihak gitu. Amin. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kritik qiraah mubadalah atau konsep kesalingan dalam wacana feminisme gitu. Kita akan melihat apa itu qiraah mubadalah gitu dan apa hubungannya qiraah mubadalah ini yang kayaknya berjudul bahasa Arab gitu ya. Apa hubungannya dengan wacana feminisme yang kayaknya nggak ada Arab-Arabnya gitu ya. Oke, yang pertama
tentang pengertiannya dulu. Jadi kalau kiroah, kata kata pertama adalah kata kiroah itu sudah biasa ya kita pakai yang bermakna pembacaan atau cara membaca. Nah, kata kedua di sini yaitu kata mubadalah itu yang masih baru gitu ya. Ini berasal dari kata dasar ba, dal, dan lam yang bermakna mengganti, mengubah, atau menukar begitu. Nah, secara istilah gitu ya, di qiraah mubadalah ini dianggap gitu mubadalah ini dipakai dimaknai itu menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, dan kesalingan. Intinya tiga itu. Kerjasama, kemitraan, dan kesalingan. Satu kata yang khas di Qiraah Mubadalah ini adalah kesalingan. Apa sih itu kesalingan gitu ya? Di bahasa Indonesia kita tahu kan saling gitu. Saling menyapa, saling berjabat tangan, kayak gitu. Nah, itu intinya adalah dua pihak yang melakukan suatu hal yang sama gitu. Misalkan berjabat tangan itu kan dua tangan gitu, jadinya saling gitu. Kalau salah satu aja jadi namanya bukan saling. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan kesalingan. Maksudnya saling menghormati, saling menyayangi dan sebagainya itu namanya kesalingan itu seperti itu. Nah, lalu kiroah mubadalah sendiri sebagai sebuah pembacaan itu apa gitu ya. Nah, kiroah mubadalah itu adalah tafsir dan kerja-kerja pemaknaan teks dan tradisi dengan perspektif kesalingan. Tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan tentang kesalingan. Khususnya antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, di kiroah mubadalah ini digunakan pada teks-teks keislaman. Mulai dari Al-Quran, hadis, dan juga warisan-warisan keilmuan klasik. Maksudnya kitab-kitab turos gitu. Tapi untuk di pembahasan kita kali ini, kita fokus pada ayat-ayat Al-Quran atau pada tafsir begitu. Nah, sebelum kita masuk kepada hubungannya antara mubadalah dengan feminisme gitu ya, dan kita sebelum juga kita masuk ke kritik-kritiknya atau catatan-catatannya, kita harus mengenal dulu nih, apa sih qiraah mubadalah itu apa sebenarnya? Dan dia itu berangkat dari mana? Dia itu kapan munculnya? Kenapa bisa muncul dan sebagainya. Yang pertama adalah tentang fokusnya gitu ya. Sebelum kita masuk tadi ya bahwa qiraah mubadalah itu fokusnya intinya tentang tema-tema kesalingan gitu. Selanjutnya nilai-nilai yang dibawa ya sekali lagi tentang kesalingan kayak gitu. Nah, tujuannya kenapa kok qiraah mubadalah ini ada? Tujuannya adalah memberi landasan teologi dan sosial mengenai kegelisahan terkait posisi perempuan pada teks-teks keagamaan. Gitu. Emangnya posisi perempuan pada teks-teks keagamaan itu seperti apa? Kenapa kok memunculkan kegelisahan? Di mana kegelisahan itu menjadi latar belakang munculnya qiraah mubadalah ini. Yaitu ada dua problem gitu yang menjadi latar belakang. Yang pertama adalah problem sosial di mana dianggapnya pembacaan atau tafsir-tafsir itu dikuasai atau dihegemoni oleh laki-laki gitu. Lalu yang kedua adalah tentang problem bahasa di mana bahasa Arab yang digunakan dalam teks-teks keislaman ini tuh ada problem begitu. Nanti kita akan bahas catatan-catatannya. Kenapa kok problem sosial ini dikatakan menjadi problem gitu ya. Dan termasuk yang problem bahasanya juga. Lalu yang selanjutnya mengenai premis dasar atau prinsip-prinsip yang dipegang oleh Qiraah Mubadalah. Yang pertama, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan itu kerjasama atau kesalingan. Lalu yang ketiga, teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang. Kayak gitu ya. Kenapa kok bisa teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang? Karena dianggap dua hal di atas ini belum terpenuhi gitu. Makanya yang punya Mubadalah ini punya prinsip ini kayak gitu. Lalu yang kedua adalah cara kerjanya. Bagaimana caranya Mubadalah itu menafsirkan sesuatu? Yang pertama ditemukan prinsip yang universal. Prinsip universal itu apa? Ya suatu sesuatu yang baik yang disepakati secara universal, secara umum itu disepakati itu adalah suatu prinsip ajaran Islam yang baik, seperti misalkan keadilan, kerjasama, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ditemukanlah gagasan utama. Gagasan utama ini caranya menemukan adalah
dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks tersebut gitu ya. Jadi kayak misalkan saya sedang makan roti. Nah, saya dan rotinya itu dihilangkan, jadi kelihatan gagasan utamanya itu tentang makan roti. Nah, kayak gitu ya. Lalu yang selanjutnya, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan gitu. Jadi misalkan teks yang sedang dibahas itu yang pertama adalah menyebutkan laki-laki, maka akan diturunkan gagasannya dengan disebutkan perempuannya, seperti itu. Itu tadi adalah secara umum apakah itu Qur'ah Mubadalah gitu ya. Kita sudah mengenal dari nilai-nilainya, tujuannya, latar belakang munculnya, terus kita juga sudah mengenal prinsipnya, kita juga sudah mengenal cara kerjanya. Nah, di sini kita akan melihat catatan-catatan atas apa yang sudah kita bahas tadi di depan gitu. Yang pertama, dalam latar belakang. Latar belakang Qiraah Mubadalah ini dilatar belakangi karena dua problem. Yang pertama adalah problem bahasa. Bahasa Al-Quran gitu ya, yang menggunakan bahasa Arab dianggap terpengaruh budaya Arab pada saat itu ketika Al-Quran itu diturunkan gitu. Emangnya budaya Arab pada saat itu gimana gitu ya. Nah, pada saat itu memang budaya Arab itu sangat kental patriarkinya kayak gitu. Perempuan itu dianggap tidak setara dengan laki-laki gitu, tidak sama haknya, tidak sama. Jadi misalkan perempuan itu kalau lagi haid nggak boleh tinggal di rumah gitu, jadi disendirikan tempatnya. Atau misalkan perempuan itu tidak mendapat warisan, bahkan perempuan itu diwariskan gitu, jadi dianggap seperti barang gitu. Atau poligami yang nggak ada batasnya dan sebagainya. Nah itu budaya-budaya Arab yang ada pada masa itu. Nah ketika Al-Quran itu turun, dianggapnya bahasa yang dipakai oleh Al-Quran itu terpengaruh oleh budaya-budaya pada saat itu. Padahal kita semua tahu gitu ya bahwa Al-Quran itu kalamullah yang berkalimat, yang memiliki kalimat-kalimat di situ itu Allah bukan manusia. Dan bagaimanapun Allah itu pasti lebih mulia dong ada di atasnya manusia. Masa iya sesuatu yang lebih mulia itu bisa terpengaruh oleh sesuatu yang ada di bawahnya. Kalau misalkan gitu ya, selain itu, kalau misalkan bahasa Al-Quran itu memang terpengaruh oleh budaya Arab gitu ya, seharusnya orang-orang Arab itu bisa dong membuat yang semisal dengan Al-Quran. Padahal kenyataannya ketika ditantang, di salah satu ayat di Al-Quran itu ditantang untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran meskipun satu surat, itu tidak ada yang mampu begitu. Selain itu, orang-orang di Arab juga pada masa itu tidak memahami semuanya apa namanya secara keseluruhan kata-kata di Al-Quran itu mereka tidak paham gitu. Maksudnya tidak semuanya mereka pahami gitu. Ada yang mereka pahami, ada yang tidak. Sehingga hal-hal yang mereka tidak pahami itu ya yang tahu hanya Rasulullah yang diberi wahyu oleh Allah gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Al-Quran itu lebih mulia di atas budaya Arab itu gitu ya. Meskipun sama-sama bahasa Arab, tapi bahasa Al-Quran itu jauh lebih mulia begitu. Lalu yang selanjutnya adalah adanya problem sosial gitu. Problem sosial itu maksudnya adalah para mufasir, orang-orang yang membacakan Al-Quran atau teks-teks keagamaan itu dominasi laki-laki itu mempengaruhi pembacaan itu. Jadi misalkan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu dianggap laki-laki itu sebagai pemimpin bagi perempuan. Kenapa kok pemaknaannya jadi seperti itu? Ya karena laki-laki yang memaknai kayak gitu. Padahal dalam penafsiran itu tidak bisa sembarangan seperti itu. Tafsir itu ada kaidah-kaidahnya yang harus dipenuhi oleh seluruh mufasir, baik mufasir itu laki-laki atau perempuan. Sama seperti misalkan kita itu datang ke psikolog gitu ya. Kita datang ke psikolog terus kita curhat, terus kita mendapat masukan kayak gitu. Nah, masukan-masukan yang disampaikan oleh psikolog itu seakan-akan emang ide-ide beliau gitu ya atau sesuatu yang muncul dari diri beliau. Padahal ya ada teorinya, padahal ada dasarnya kenapa beliau mengeluarkan masukan-masukan seperti itu. Nah, semacam itulah bagaimana tafsir itu harusnya dilakukan gitu ya. Jadi nggak sembarangan serta merta terserah kayak gitu mau mau menafsirkan seperti apa kayak gitu tuh nggak bisa kayak gitu. Selanjutnya mengenai premis dasar ya.
Yang pertama, premis dasar tadi adalah Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga teks-teksnya harus menyasar keduanya. Lalu yang kedua, relasi antara laki-laki dan perempuan itu kerjasama atau kesalingan. Jadi bukan saling menghegemoni, bukan saling menguasai begitu. Lalu yang ketiga, teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi. Nah, kita garis bawahi di premis dasar yang ketiga nih. Teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang. Nah, berarti ketika kita membuka kemungkinan untuk dimaknai ulang agar kedua premis sebelumnya tercermin. Nah, berarti dianggap kedua premis sebelumnya itu belum tercermin dalam teks-teks keislaman gitu ya. Padahal yang pertama, Al-Quran itu dari awal diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia gitu ya. Jadi Al-Quran itu harus kita lihat sebagai sesuatu yang satu. Kita jangan melihat Al-Quran itu parsial. Jadi ada ayat yang mengatakan laki-laki itu pemimpin. Ada ayat yang mengatakan bahwa warisan itu 1:2. Begitu doang. Tapi kita tidak melihat bahwa ada ayat yang menyatakan bahwa Maryam itu perempuan yang dipilih kayak gitu. Kita juga lupa bahwa ada ayat yang menyatakan atau hadis yang menyatakan bahwa harus ibu-ibu ibu dulu kayak gitu. Jadi seakan-akan Al-Qur'an dan hadis atau hukum-hukum Islam itu dilihatnya itu satu-satu apa namanya? Sendiri-sendiri. Nah, itu membuat kita jadi seperti memahaminya tuh jadi kayak gitu. Seakan-akan teks-teks itu nggak berbicara kepada dua pihak tadi kayak gitu ya. Nah, padahal sekali lagi Al-Quran itu kan ditujukan kepada manusia. Ada kepada seluruh manusia. Ada apa namanya ayat-ayat khususnya gitu. Misalkan ayat tentang apa itu ditujukan kepada siapa. Misalkan perempuan ketika haid itu tidak harus sholat, tidak harus puasa gitu kan. Laki-laki juga nggak usah protes kayak gitu dan sebagainya. Nah, itu sendiri-sendiri begitu loh. Lalu yang kedua, prinsip relasi antar keduanya itu kerjasama dan kesalingan. Sejak awal, Islam itu tidak pernah menganggap perempuan itu makhluk kedua atau makhluk kelas dua gitu ya. Sejak awal dalam Islam itu dianggapnya setara, sama laki-laki dan perempuan. Hanya saja memang tugas-tugasnya berbeda, hanya saja memang fitrahnya berbeda. Nah, sejak awal juga laki-laki dan perempuan di Islam itu ya memang diharuskan untuk kerjasama gitu. Jadi ini memang ada di Islam sejak awal, bukan apa ya, bukan awalnya nggak ada terus ketika mubadalah datang itu yang membawa mubadalah kayak gitu tuh tidak. Jadi memang di Islam itu memang dari awal sudah ada kayak gitu. Yang selanjutnya, di premis dasar yang ketiga yang dikatakan bahwa teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang, itu kita tidak bisa serta-merta dengan mudah seperti itu. Gitu ya. Karena Al-Quran itu ada sekali lagi kaidah-kaidahnya. Ada qot'i yang sudah tetap dan ada dhonni yang masih apa namanya ada perbedaan-perbedaan khilafiyah gitu. Dan qot'i ini juga itu bukan hanya secara bahasa aja, tapi juga secara hukum yang dibawa. Dan itu semuanya ada aturan-aturannya, termasuk yang dhonni gitu, yang termasuk yang dhonni itu juga ada aturannya. Kalau ada hukum yang masih dhonni itu gimana sih untuk bisa berijtihad gitu. Salah satu aturannya itu tidak boleh menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah skema dari kiroah mubadalah gitu ya. Ada 4 skema yang dibawa oleh kiroah mubadalah yang ketika membaca sebuah ayat atau sebuah teks gitu. Jadi ada teks yang dianggap sudah eksplisit mubadalah, udah kelihatan gitu ya mubadalahnya itu. Nah, itu dibaca secara umum gitu ya. Jadi intinya meskipun yang dibahas satu itu udah mencakup secara umum. Lalu yang kedua, implisit mubadalahnya itu masih implisit gitu. Jadi yang disuruh seakan-akan hanya laki-laki gitu. Tapi sebenarnya itu sudah semuanya sudah masuk gitu, ya, sudah termasuk. Nah, lalu kita akan fokus ke yang ketiga dan keempat gitu. Bagaimana ada teks-teks yang belum apa namanya? Belum dianggap belum mubadalah gitu. Jadi masih satu laki-laki aja yang dianggap bicara kayak gitu. Nah, itu caranya adalah dengan ditabdil. Apa itu tabdil? Tabdil itu adalah diganti. Kita akan praktekkan di ayat ini. Nah,
Di sini ada An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Itu ya. Nah, terjemah yang ada di situ disebutkan bahwa terjemah tersebut adalah tafsir literal yang belum dimubadalahkan. Kalau sudah dimubadalahkan itu perempuan dan laki-laki bisa jadi subjek gitu. Nah, kita akan praktekkan bagaimana ayat tersebut kalau mau dimubadalahkan gitu ya. Dengan menggunakan cara kerja. Yang pertama, menegaskan prinsip universal. Nah, prinsip universal yang ada di sini adalah keadilan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin gitu. Jadi ya, laki-laki dan perempuan itu sama. Intinya itu ya prinsip universal yang digunakan di ayat ini. Lalu, langkah kedua, untuk mencari tema ayat, hilangkan subjek dan objek. Gini ya, misalkan. Nah, di sini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd ila akhir. Untuk cari tema ayatnya, kita hilangkan subjek dan objeknya. Nah, jadi akan kelihatan bahwa di sini temanya adalah tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan dan harta untuk bertanggung jawab, menopang yang tidak mampu gitu. Jadi intinya ini kan nggak ada subjeknya, nggak ada objeknya nih. Intinya di ayat ini dikatakan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ini mohon maaf ya, bimanya ikut ketutupan ini ternyata. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi yang bisa memberi nafkah itu ya harus itu berarti dia mendapat fadl di atas yang menerima nafkah. Seperti itu ya di sini karena subjek dan objeknya dihilangkan. Lalu langkah ketiga ditabdil. Laki-laki bisa diganti perempuan. Sama misalkan ini tadi ya ayatnya diganti tet jadi an-nisa'u qawwamuna 'alar rijal. Itu bisa gitu ya. Maksudnya menurut eh, pembacaan mubadalah itu bisa seperti ini ditabdil gitu. Jadi tidak harus ar-rijal itu yang menjadi qawam kayak gitu. Nah, kita akan melihat bagaimana tafsir itu menafsirkan ayat ini gitu ya. Jadi kalau di qiraah mubadalah nah, kalau di qiraah mubadalah tadi kenapa bisa diganti gitu ya? Karena ini tuh secara umum sebenarnya tentang mereka yang memiliki keutamaan dari Allah dan harta. Itu dia punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, begitu. Karena kan tadi ya subjek dan objeknya ketika dihilangkan. Tapi di situ yang dibahas laki-laki gitu ya. Kenapa kok yang di situ yang dibahas laki-laki? Karena pada saat itu emang biasanya laki-laki yang memberi nafkah yang biasanya, yang seringnya, yang secara sosial punya kemampuan untuk memiliki harta atau melakukan tanggung jawab tersebut. Nah, itu yang menjadikan bahwa di situ ar-rijal kayak gitu. Nah, eh, kita akan melihat bagaimana tafsir itu menafsirkan ayat ini. Di sini dikatakan dituliskan oleh At-Tabari di Jami'ul Bayan Takwil Ayil Quran bahwa kenapa kok di situ tuh laki-laki yang diminta memimpin gitu ya. Laki-laki yang memimpin dan mendidik perempuan. Memberi sanksi jika melanggar karena Allah telah mengutamakan dirinya dari yang lain. Ia juga berkewajiban menafkahi. Jadi, karena dia sudah punya fadol, sudah punya keutamaan, maka dia berkewajiban menafkahi. Bukan karena dia menafkahi, maka itulah keutamaannya. Seperti itu maksudnya yang disampaikan di tafsir ini gitu. Jadi, bagaimana kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu ya mendidik, kalau melanggar ya ditegur, memberi sanksi, kayak gitu ya. Itu adalah amanah gitu, bukan cuma karena gara-gara ngasih nafkah, kayak gitu. Nah, disampaikan juga secara psikologis oleh Bu Ratna dalam bukunya Membiarkan Berbeda. Memimpin dan dipimpin adalah fitrah laki-laki dan perempuan yang memang berbeda. Hal itu sesuai dengan kualitas maskulin dan feminin yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin. Gitu. Jadi laki-laki ketika memimpin itu tuh sudah diciptakan seperti itu oleh Allah dengan zat-zat atau hormon-hormon yang ada di tubuhnya gitu. Memang dia suka memimpin, memang dia suka mengambil alih tanggung jawab, memang dia suka di apa namanya ya, diberi tanggung jawab kayak gitu ya, dijaga kayak gitu kalau bahasa Jawa itu
laki-laki itu suka kayak gitu. Dan itu memang fitrahnya laki-laki seperti itu. Berbeda dengan perempuan gitu. Kalau perempuan itu suka ketika dilindungi, perempuan itu lebih menikmati ketika dia itu ada yang bertanggung jawab atas dia, dan perempuan dengan kasih sayangnya itu juga digunakan ketika hamil, ketika menyusui, ketika mengasuh anak kayak gitu dengan sisi-sisi femininnya tadi gitu. Nah, eh kualitas maskulin dan feminim ini tuh tidak saling apa ya, tidak saling menghegemoni, tidak salah satu itu lebih mulia dari yang lain itu enggak gitu ya, tapi masing-masing itu ada porsinya sendiri-sendiri, masing-masing ada kebaikannya sendiri-sendiri, masing-masing tuh ada tugasnya sendiri-sendiri kayak gitu. Ternyata berbeda ya antara pembacaan yang dilakukan oleh Qiraah Mubadalah tadi dengan tafsir gitu ya. Ya, memang beda gitu. Kita akan melihat salah satunya di sini yang pertama. Menurut Qiraah Mubadalah, teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang. Maksudnya ya udah bebas aja gitu ya untuk dimaknai ulang gitu. Tetapi menurut tafsir ada kaidah-kaidahnya. Tadi ya termasuk ada qot'i, ada dzanni, bahkan yang dzanni pun ada kaidah-kaidahnya. Enggak sebebas itu untuk dimaknai ulang begitu. Lalu yang kedua, Qiraah Mubadalah pakai tiga pemaknaan tadi. Yang pertama dicari nilai universalnya dan sebagainya sampai akhirnya bisa ditabdil. Tapi kalau tafsir itu ketika memaknai itu memakai Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis sunnah. Jadi yang pemaknaannya itu diambil dari ayat-ayat lain seperti itu. Misalkan tadi ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa ar-rijal di sini itu kita maknai sebagai laki-laki, yaitu laki-laki ya kita karena melihat ayat-ayat lain. Misalkan eh, wajah ar-rajulun min aqsal Madinah itu kan ada ar-rijal juga di situ. Nah, di situ yang diceritakan itu seorang laki-laki. Nah, makanya kenapa di ayat yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini kita bisa maknai bahwa ar-rijal ini yang dimaksud adalah laki-laki seperti itu. Lalu yang selanjutnya kalau di Qiraah Mubadalah itu bisa diinterpretasi sesuai konteks gitu ya oleh oleh siapa aja gitu ya. Ya udah dicari aja konteksnya bagaimana gitu. Sedangkan kalau di tafsir itu ada namanya syurutul mufassir yang harus dipenuhi. Berarti tidak semua orang itu boleh menafsirkan Al-Qur'an gitu ya. Ada syarat-syaratnya gitu. Syarat dan ketentuan berlaku kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa berbeda secara apa ya? Beda banget gitu ya. Kayak seakan berlawanan gitu. Tafsir bilang kayak gini, Qiraah Mubadalah bilang kayak gini gitu. Karena problemnya itu ada di asasnya gitu ya. Bahwa yang pertama ada kegelisahan-kegelisahan fakta relasi yang timpang. Lalu yang kedua ada disebutkan tentang kesadaran gender tertentu. Nah, kedua hal ini, asumsi tentang adanya relasi yang timpang, asumsi tentang kesadaran gender tertentu, pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran-pemikiran yang memang menjadi dasar orang-orang Barat untuk apa namanya, memunculkan tuntutan-tuntutan agar kesetaraan, agar disetarakan. Nah, hal ini tidak bisa kita pakai dalam Islam. Karena di Islam itu tidak ada relasi yang timpang. Di Islam itu tidak ada namanya kesadaran gender tertentu. Maksudnya kayak misalkan ini tuh hanya membahas laki-laki aja, ini tuh menomorduakan perempuan. Nah, di Islam itu nggak ada. Tapi kok kenyataan itu adalah para manusianya gitu ya, bukan karena ajaran Islamnya. Maka ketika hal itu menjadi masalah, maka yang kita perbaiki adalah bagaimana orang-orang ini gitu ya. Bukan kita utek-utek dari ayat-ayat Al-Qur'annya kayak gitu. Kita akan melihat bagaimana hal ini gitu ya, dasarnya. Awalnya itu gimana gitu ya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa asumsi-asumsi adanya ketimpangan, relasi ketimpangan, asumsi-asumsi adanya gender yang termarginalkan kayak gitu itu memang sama seperti yang dirasakan oleh orang-orang dulu di Barat. Jadi dulu kalau di Barat itu bukan asumsi, memang kenyataan itu terjadi. Makanya muncullah feminisme. Orang-orang yang mau memperjuangkan
kesetaraan gender gitu. Karena dulu kan di Barat itu adanya inkuisisi begitu ya. Di gereja dulu, zaman dulu itu ada namanya ketika para perempuan itu dianggap eh, penyihir, habis itu dibakar dan sebagainya dan sebagainya. Perempuan itu dianggap setengah manusia, perempuan itu dianggap laki-laki yang tidak sempurna dan sebagainya. Nah, itu di Barat memang ada seperti itu. Makanya wajar kalau muncul ada namanya feminisme karena mereka menuntut adanya kesetaraan itu gitu. Nah, semangat-semangat ini dibawa oleh sekelompok orang dan dijuduli dengan namanya feminisme Islam gitu ya. Bahwa feminisme yang muncul di dalam agama Islam. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Nah, feminisme Islam ini menyasar apa-apa yang ada di Al-Qur'an, di hadis yang pada akhirnya yaitu yang ada di hukum fikih gitu. Kalau misalkan orang-orang ini tulus gitu ya untuk memperjuangkan keadilan itu misalkan ada perempuan yang dizolimi kayak gitu. Terus sekelompok orang memperjuangkan keadilan untuk perempuan ini, gitu ya. Nah, di Islam itu aslinya sudah ada seperti itu. Tidak boleh ada satu pihak yang menzalimi pihak lain. Nah, di Islam itu sudah ada seperti itu. Kayak gitu. Jadi, seharusnya kalau itu yang mau diperjuangkan, maka kita cukup kembali ke ajaran Islam. Tidak harus kita tambah-tambahkan sesuatu yang ada di luar Islam, gitu. Tapi beda lagi kalau memang yang mau kita protes atau yang mau kita tuntut itu adalah Islam itu sendiri gitu ya. Itu jadinya berarti bukan pure, bukan apa namanya bersih hanya tentang keadilan itu aja. Nah, feminisme Islam ini yang beranggapan bahwa itu tadi adanya kesadaran gender tertentu dan adanya relasi yang timpang itu terjadi di Islam juga. Begitu makanya mereka menyasar tuntutan itu ke Al-Quran, ke hadis, dan ke fikih. Dan salah satunya ya yang ada di Mubadalah ini gitu, yaitu cara-cara pembacaan yang apa namanya? Cara-cara pembacaan yang mengangkat gitu ya kesalingan itu tadi gitu, bahwa bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus saling kayak gitu. Nah, nilai kesalingan ini memang disampaikan di Qiraah Mubadalah itu mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal gitu ya. Ini memang yang dibawa oleh Qiraah Mubadalah itu. Nah, apakah kesalingan itu sama dengan kesetaraan gender gitu ya? Ternyata kalau kita lihat secara utuh dari awal sampai akhir kesalingan itu sama dengan kesetaraan gender gitu. Sama-sama mau harus sama 50 banding 50 gitu. Nggak boleh ada yang beda sama haknya, sama kewajibannya, sama semuanya maunya pokoknya sama persis. Itu kalau kita lihat gitu ya. Padahal dalam Islam itu kita ada porsinya sendiri-sendiri antara laki-laki dan perempuan gitu. Antara laki-laki dan perempuan dalam Islam itu serasi. Antara laki-laki dan perempuan dalam Islam itu adil. Adil itu maksudnya sesuai porsinya gitu. Kadang 40-60 yang 40 itu perempuan, kadang 60-40 yang 40 itu laki-laki gitu. Jadi ada porsinya sendiri-sendiri. Nggak harus semua hal itu sama persis. Nggak harus semua hal itu 50 banding 50 gitu ya. Bahwa laki-laki dan perempuan itu setara di Islam. Karena pada awalnya hukum keduanya adalah satu. Sampai ditetapkannya pengecualian syar'i atas hal itu. Itu di Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid gitu ya. Jadi tidak usahlah kita sibuk-sibuk apa namanya membawa pemikiran-pemikiran dari luar Islam untuk menjadikan laki-laki dan perempuan di Islam itu setara nilainya gitu ya, setara posisinya kayak gitu. Karena Islam itu udah nggak perlu diajari tentang begituan. Islam itu udah bisa. Islam itu dari awal datangnya ya memang sudah memposisikan laki-laki dan perempuan itu posisinya sama, posisinya setara, hanya memang porsinya sendiri-sendiri, tugasnya sendiri-sendiri sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Begitu. Terima kasih Ustadz. Saya rasa cukup. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. cukup menarik ya diskusi kita malam ini. Mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya, Ustazah. Ada di sesi tanya jawab. Mungkin nanti ada beberapa dari teman-teman yang ingin menanyakan bisa open voice atau angkat tangan atau bisa dengan menunjukkan chat-chat di kolom chat. Syukron. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Umar Alfi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, alumni UIN Syekh Wasrudiri. Saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana Al-Quran membangun konsep kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan melalui ayat-ayat seperti Quran Surah Al-Ahzab, ayat 35, dan Quran Surah An-Nahl. Kan di sekarang ini masih ada orang yang mengatakan kalau perempuan itu lebih baik di rumah. Ngapain harus kuliah atau berpendidikan tinggi kalau ujung-ujungnya menjadi ibu rumah tangga. Ada yang mengatakan begini lagi. Ngapa, mengapa wanita itu menjadi pemimpin? Kan harusnya laki-laki. Lebih baik itu wanita di rumah gitu. Pertanyaan begitu. Baik, sekian terima kasih. Baik, Ustazah. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ya, Ustaz. Dari Saudari Arini Hakiwi. Silahkan bisa voice note atau Ya, open voice atau gimana itu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau perkenalan sebentar. Nama saya Arini Hakuan Yusyafa dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pertama kali saya lihat eh, pamflet ini tersebar, saya sangat menarik karena ini adalah pembahasan feminisme pertama. Kemudian sejalan dengan pemikirannya Sinten tadi pemateri yang terhormat beliau Mbak Sinten tadi. Supe kula nggih. Itu saya tadi melihat jenengan juga mengutip dari kitabnya Pak Fakihudin Abdul Qadir yang alhamdulillah sekarang saya juga sedang menerjemahkan kitab beliau yang berjudul Kitab Arbaun Qaidatan an Ruhit Tabaduli wal Musyarakah fi Fikih Zawaji wal Ailah. Kebetulan saya juga menerjemahkan itu dan ini bukan pertanyaan, cuman mungkin sedikit tambahan dari saya. Eh, dalam kitabnya Pak Fakihudin itu ada kaidah ngeten, tentang kesetaraan juga yang mungkin nanti bisa dijabarkan lagi sama pemateri, berbunyi seperti ini. Al-ibratu bi'umumil khitab la bi khususil mukhatab. Dan al-khitabu syar'iyyu muwajjahun ilal insani biwasfihi mukallafan la biwasfihi dzikron au unsa. Itu yang saya dapatkan di kelas saat mata kuliah kaidah fikih. Kemudian ada lagi sebentar, ya Allah. Kaidah lagi yang mengatakan bahwasanya kesetaraan itu sangat penting dalam rumah tangga. Apalagi tadi jenengan juga mengutip ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Bahwasanya Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu seakan-akan tertuju hanya pada laki-laki, padahal
di dalam kaidahnya Pak Fakiuddin, al-khitabus syar'iyyu muwajjahun ilal insan, yang mana itu hanya ber ah, apa apa tuh? Yang mana ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu kitab syar'i, kitab yang ada dalam syariat yang merupakan ar-rijalu itu bisa dimaknai juga dan bisa dimaknai apa? Global, tidak hanya berlaku pada laki-laki saja. Saya setuju dengan perspektif jenengan yang tadi mengatakan jika dibalik bagaimana an-nisa'u qawwamuna 'ala rijal, saya setuju karena berdasarkan kaidah ini juga al-khitab syar'i muwajjahun ilal insan biwasfihi mukallafan la biwasfihi dzikran au unsa. Seperti itu. Kemudian jika melihat ayat-ayat lain seperti waris itu bagaimana? Nanti mungkin ada penjelasan lagi dari pemateri. Ada lagi nih kaidah tentang kesetaraan juga yang ada pada kitabnya Pak Fakiuddin, itu kaidah ke-13 insya Allah. Al-baitu zawjiyu haqqun musya'un wa mas'uliyatuhu mushtarakah wa hukukuhu mutabadalah. Haknya saling berhubungan. Nah, rumah tangga itu adalah hak bersama. Tanggung jawabnya juga bersama dan haknya saling berhubungan. Nah, di dalam syarahnya dikatakan zalika li annal hayati zaujiyah. Mengapa? Mengapa demikian? Li annal hayati zaujiyah, karena perspektif penciptaan fi manzuril khulqit tabaduli laisat mulkan li ahadit tarfaini. Karena perspektif penciptaan itu bukan milik perseorangan, tapi itu adalah rekan kesetaraan. Balhiya syarokatun mutakafiatun. Mohon dikoreksi menawi ada yang salah. Yatahammalu fiha kullu minaz zaujaini mas'uliyah. Yang mana dalam hal ini tanggung jawab rumah tangga itu menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dan masing-masing pula telah mendapatkan bagian dari hak-haknya, bukan gimana ya maksudnya, perempuan itu sudah mendapatkan hak dan kewajiban sendiri, yang mana hak dan kewajiban itu harus ada kesalingan, harus ada apa, bukan balas budi, ya balas budi kasarannya, balas budi dari si suami tadi. Jadi bukan ada kecondongan atau dominasi di antara di rumah tangga itu. Seperti itu saja. Terima kasih. Ngapunten sangat menawi ada yang kurang mohon ditambahkan. Menawi ada salah, saya minta maaf sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua terakhir ini saja bisa ditambahin dari saudara dari Kusuno. Silahkan. Terima kasih waktunya, moderator. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik ya? Bisa, saudara. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas penyampaiannya Ustazah Maryam. Di sini saya masih awam tentang pembacaan tentang kajian Qiraah Mubadalah. Jadi yang ingin saya tanyakan pertama, eh, mengapa ya? Yang saya bayangkan, yang saya rasakan setelah penyampaian dari Ustazah tadi itu hanya menyebabkan apa, pembuatan apa bahasanya itu ya, pensyariatan baru gitu. Sehingga yang ingin saya tanyakan setelah ini, pertama, kira-kira ada dalil yang membenarkan nggak adanya qiraah mubadalah ini? Itu pertama. Dalil yang membenarkan qiraah mubadalah ini apakah ada, atau qiraah mubadalah ini asal ada aja gitu tiba-tiba, hanya sebagai apologetik. Oh, bukan pembelaan lah bahasanya ya. Bukan pembelaan atau hanya ya apalah nama sifatnya gitu ya. Itu yang pertama, dalil dasar tentang qiraah mubadalah. Yang kedua, kalau memang ada qiraah mubadalah ini Ustazah, ini yang tipis saya paham baru, apa masih awam dalam kajian ini ya. Kok juga saya merasa dengan adanya qiraah mubadalah ini kita tuh mengada-ngada sehingga
implisit yang ada pada nas itu kita tidak dapatkan sepenuhnya. Atau malah dengan kiroah mubadalah ini kita mendapatkan nilai-nilai implisit bahkan eksplisit yang ada pada nas. Itu yang kedua. Adanya kiroah mubadalah ini atau apakah akan menghilangkan nilai implisit ataukah malah melihat secara komprehensif suatu nas gitu, Ustazah. Terus yang ketiga, eh, mungkin ini agak agak gimana ya pertanyaannya, tapi saya ingin bertanya aja gitu, Ustazah. Kok Nabi semuanya laki-laki gitu? Sekian Ustazah, kok Nabi semuanya laki-laki gitu? Bahkan kita ngelihat di Indonesia aja perempuan cuma satu sebagai presiden Indonesia, Ustazah. Itu kira-kira yang itu kira-kira ada miskom, ada masalah dalam sebuah sistem yang ada di Indonesia. Kalau konsepnya Indonesia tadi ya Ustazah ya. Tapi kalau konsepnya Nabi kira-kira mengapa gitu? Rasio apa? Rasio apa? Alasan apa yang menyebabkan kira-kira Nabi itu semuanya laki-laki Ustazah? Bahkan kalau mau tak tambahin nih Ustazah. Contoh dalam beberapa kejadian, malaikat itu menyamar sebagai laki-laki Ustazah. Jibril itu ketika berdatangan kepada Nabi dan Rasul itu menyamar sebagai laki-laki dan bukan menyamar sebagai perempuan. Yang mana kita tahu malaikat nggak punya gender ataupun bahkan seks gitu ya. Gitu. Sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Atau mungkin kalau dirasa kurang paham atas pertanyaan yang saya sampaikan, mungkin dikonfirmasi presentator, moderator. Sekian, terima kasih banyak. Nah, mungkin satu lagi ya Ustazah. Nanti kalau ada tambahan bisa antum tambahin dari saudara Yahya. Silahkan, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Izin bertanya, Ustazah. Saya ada dua pertanyaan di sini, di mana sebetulnya ini saya ingin meminta penjelasan lebih lanjut begitu ya dari PPT yang sudah dijabarkan. Yang pertama ada di slide masih awal-awal, yaitu perbedaan antara qiraah mubadalah dan juga tafsir. Di mana di poin pertama, Ustazah menjelaskan bahwa qiraah mubadalah itu memiliki prinsip bahwa teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang. Hal ini berbeda dengan tafsir, di mana tafsir ada dua ayat, yakni ayat qot'i dan dzonni. Qot'i itu yang saya pahami adalah yang sudah mutlak, sedangkan dzonni masih bisa diijtihadkan. Tetapi pemaknaan dzonni pun dengan kaidah-kaidah tertentu. Pertanyaan lanjutan saya di sini adalah bagaimana caranya kita bisa melihat bahwa itu adalah ayat qot'i dan juga ayat dzonni. Karena bagaimanapun juga zaman akan berkembang dan kita membutuhkan pembacaan-pembacaan yang kontekstual begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada di slide kesimpulan, di mana qiraah mubadalah itu memaknai bahwa kesalingan sama dengan kesetaraan gender, sedangkan dalam Islam adalah keserasian dan keadilan gender. Ustazah tadi juga menjelaskan bahwa sebetulnya dalam Islam itu sudah adil, ada porsi laki-laki dalam perempuan yang sesuai fitrahnya. Di sini saya bertanya, pemaknaan porsi itu sendiri, porsi antara laki-laki yang sesuai fitrahnya. Jangan-jangan porsi ini juga sudah menjadi konstruksi begitu. Mungkin itu saja Ustazah, terima kasih. Baik, saudari Yahya. Yahya, mungkin bisa dipaparkan Ustazah jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah urun tanya dan diskusi. Terima kasih saat moderator atas waktunya. Yang pertama tadi dari Mas Tegar gitu ya. Bagaimana menjelaskan tentang kesetaraan
dalam konsep spiritual yang ada di Al-Quran, khususnya yang disebutkan di Al-Ahzab ayat 35 gitu ya. Padahal kenyataannya sekarang gitu masih ada orang-orang yang mengatakan kalau eh, perempuan itu di rumah aja, perempuan tuh nggak usah kuliah dan sebagainya gitu. Nah, benar sekali gitu bahwa salah satu contoh bagaimana Allah itu menyampaikan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya gitu ya, itu salah satunya ada di surah Al-Ahzab ayat 35 itu gitu. Bahwa innal muslimina wal muslimati gitu. Jadi benar-benar dijabarkan disebutkan antara muslim dan muslimat, antara laki-laki dan perempuan gitu intinya. Nah, kenapa kok sekarang masih ada orang-orang yang mengatakan seperti itu gitu ya. Nah, itu justru orang-orang itu yang tidak sejalan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an mengajarkan perempuan sama laki-laki itu sama gitu ya. Islam juga mengajarkan perempuan sama laki-laki itu sama, sama-sama harus belajar, sama-sama harus berjuang, sama-sama harus beramal solih, sama-sama harus istiqomah kayak gitu ya. Nah, apa namanya pendapat yang mengatakan bahwa perempuan itu di rumah aja, perempuan itu nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, perempuan itu nggak usah jadi pemimpin dan sebagainya itu memang yang harus kita apa namanya, yang harus kita jelaskan gitu ya. Kenapa kok perempuan itu harus juga kuliah? Kenapa kok perempuan itu harus juga pinter? Kayak gitu. Emangnya kenapa? Apa bedanya kalau kok laki-laki doang yang harus sekolah? Nah, itu justru memang itu yang harus kita kita sampaikan gitu. Nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai Islam tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus dua-duanya pinter, harus dua-duanya belajar, itu yang harus kita sampaikan. Begitu. Lalu yang kedua, Mbak Arini Haq, terima kasih atas masukan-masukannya. Yang pertama tadi tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Gitu bahwa ar-rijal di sini itu bisa dimaknai umum. Jadi bisa apa? Bisa dimaknai Anissa juga untuk mengganti ar-rijal ini tadi gitu ya. Nah, tadi ketika saya menyampaikan itu adalah bagaimana contoh qiraah mubadalah itu melakukan pembacaan. Benar seperti itu, seperti yang Mbak Arini lihat gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya dalam Al-Qur'an ar-rijal itu pemaknaannya ya laki-laki. Laki-laki yang apa? Ya laki-laki yang laki-laki gitu ya. Jadi ada tiga hal itu yang bisa kita perjelas. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat lain gitu ketika ar-rijal itu dimaknai sebagai laki-laki gitu ya. Ada di ayat ada di surah Al-Qasas ayat ayat 20 gitu ya. Itu disampaikan wajah ar-rajulun min aqsal Madinah gitu. Ketika datang laki-laki dari pinggiran kota gitu. Nah, di situ yang diceritakan itu ya laki-laki gitu kan. Sekali lagi ketika kita menafsirkan Al-Qur'an itu kan kita lihat juga ayat lain gitu. Itu kita melihat ketika ar-rijal yang ada di ayat An-Nisa ayat 34 itu kita maknai dengan ar-rijal yang ada di ayat lain. Yang kedua, kita lihat juga di Al-An'am ayat 9. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan gitu. Kalau misalkan eh apa namanya Rasul itu kita jadikan malaikat gitu ya. Kami jadikan Rasul itu malaikat, mesti dijadikan seorang laki-laki. Laki-laki yang seperti apa? Ya laki-laki gitu bahwa ar-rijal yang ada di Al-Qur'an itu maknanya memang laki-laki gitu, tidak dapat dimaknai secara umum. Lalu yang kedua, untuk melihat bahasa Arab, maka kita lihat kamus-kamus mu'jam di bahasa Arab juga gitu ya. Nah, itu banyak disampaikan bahwa kata ar-rijal itu adalah dikhususkan untuk manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Ar-rijal itu ya yang kebalikannya perempuan. Begitu. Jadi dia bukan secara umum. Sekali lagi dia juga bukan sifat gitu. Jadi memang muhatobnya apa itu memang sudah tentu. Lalu yang ketiga, di ayat ini gitu laki-laki yang menjadi pemimpin itu bukan semata-mata karena jenis kelaminnya juga jenis kelaminnya aja gitu ya. Jadi dia laki-laki tapi dia juga diberi amanah oleh Allah sebagai pemimpin rumah tangga gitu karena secara fitrah, secara psikis, secara fisik juga dia itu lebih kuat secara fisik gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau kita lihat Pak Tukang yang bangun
gedung itu kan lebih banyak laki-laki. Kita melihat apa namanya pemadam kebakaran kayak gitu itu kita melihat lebih banyak laki-laki ya karena memang tidak bisa dipungkiri secara fisik memang lebih kuat laki-laki itu gitu ya. Nah, di poin yang selanjutnya yang disampaikan oleh Mbak Arini itu memang benar gitu bahwa dalam rumah tangga itu haknya perempuan dan laki-laki itu harus sama-sama harus musyarakah gitu maksudnya kerjasama gitu nggak boleh dong perempuan yang dikasih beban lebih berat tapi juga nggak boleh kok laki-laki yang dikasih beban lebih berat harus berbagi tugas harus sama-sama seperti bagaimana rumah tangga Rasulullah, seperti bagaimana rumah tangga Ali. Memang harusnya seperti itu dan Islam memang mengajarkan seperti itu gitu. Jadi kalau ada rumah tangga yang perempuannya itu didolimi atau rumah tangga yang perempuannya itu mendolimi, nah itu bukan ajaran Islam. Memang ajaran Islam benar seperti tadi. Begitu ya harus apa namanya bekerja sama dan sekali lagi kepemimpinan laki-laki ini juga kepemimpinan yang bukan menghegemoni, bukan kepemimpinan yang menguasai terus mendolimi gitu enggak, tapi kepemimpinan yang melindungi, kepemimpinan yang mengayomi, kepemimpinan yang mengambil tanggung jawab seperti itu. Lalu selanjutnya untuk Mas Hendro gitu ya. Kenapa kok seperti membuat syariat baru gitu ya? Ya, seperti itulah gitu. Salah satu apa namanya? Salah satu sisi adanya tafsir-tafsir feminis ini gitu. Kenapa kok menjadi seakan-akan keluar dari kaidah-kaidah tafsir ya? Memang seperti itu gitu ya. Apakah ada dalil yang membenarkan atau asal ada aja gitu ya? Dan ya itu tadi gitu ya bahwa apa yang saya sampaikan itu saya mengkritik adanya qiraah mubadalah gitu bahwa kalau kita memang ingin mengembalikan ajaran-ajaran untuk laki-laki dan perempuan itu adil, ajaran-ajaran untuk laki-laki dan perempuan itu apa namanya baik, nggak saling menghegemoni, nggak saling mendolimi, yaitu kita kembali saja kepada Al-Quran, kembali kepada tafsir, sesuai kaidah-kaidah tafsir. Jangan malah diotak-atik gitu, karena Al-Quran itu sudah mengajarkan itu gitu. Jadi nggak usah bawa-bawa pemikiran dari luar Islam begitu. Lalu selanjutnya pertanyaan yang mungkin tambahan ya ini tadi sebenarnya kenapa kok Nabi itu semuanya laki-laki gitu ya? Benar memang 25 nabi dan rasul yang kita tahu itu semuanya laki-laki. Wallahu a'lam kalau di luar itu gitu ya. Tapi memang kenapa gitu? Karena sebagian besar menyampaikan bahwa risalah kenabian itu sesuatu yang tidak ringan, sesuatu yang berat kayak gitu. Dan laki-laki itu memang secara psikologis, secara fitrahnya itu punya kekuatan di bidang itu gitu ya. Gimana dicaci oleh umatnya, gimana kayak Nabi Nuh yang hampir ribuan tahun apa namanya berdakwah tapi umatnya masih sedikit, bahkan orang kalau beliau lewat nyumpelin tangan di telinganya itu kalau kita sebagai perempuan ya udah baper gitu ya. Dan fitrah gitu, itu fitrah gitu. Ketika para nabi itu laki-laki itu tidak membuat perempuan itu menjadi tidak mulia, enggak gitu karena perempuan punya tugasnya sendiri. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir Mbak Yaya gitu. Bagaimana cara kita tahu mana yang zonni dan mana yang qot'i gitu. Nah, di dalam kaidah-kaidah tafsir itu sudah ada gitu ya. Patokan-patokan mana yang zonni dan mana yang qot'i. Salah satunya misalkan yang qot'i itu biasanya yang ada angka-angkanya gitu. Misalkan kalau apa namanya harus puasa 3 hari berturut-turut, nah dan sebagainya itu salah satu ciri-cirinya. Nanti bisa dibuka lagi, bisa kita baca-baca lagi di beberapa ulumul Quran, di kaidah-kaidah tafsir tentang bagaimana melihat ayat-ayat yang qot'i dan dzonni. Gitu. Itu sudah ada apa namanya? Panduannya gitu. Lalu untuk pemaknaan porsi, bagaimana pemaknaan jangan ini juga konstruk sosial gitu ya. Nah, pemaknaan porsi yang sesuai dengan yang ada di Islam, keadilan gender itu yang sesuai dengan fitrah. Jadi misalkan perempuan itu hamil, perempuan itu menyusui, gitu ya, kan itu kan sesuai fitrah. Terus laki-laki itu tadi kita kembali ke ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa disuruh mencari nafkah. Karena sesuai fitrah juga dia apa namanya mengambil tanggung jawab di keluarga. Nah, fitrah
pemorsian yang ditentukan oleh Islam itu seperti itu tadi, gitu sudah sesuai fitrahnya. Untuk hal-hal lain yang di luar itu seperti misalkan tadi yang disampaikan Mbak Arini, kerjaan-kerjaan rumah tangga dan sebagainya, ya itu memang harus berdua gitu, nggak boleh bener memang bener nggak boleh itu semua di dibroke gitu loh. Maksudnya 100% dibebankan kepada perempuan itu nggak boleh gitu. Memang harus kerjasama gitu. Begitu Ustadz, saya rasa cukup. Terima kasih Ustadz. Baik, Ustazah. Izin Ustadz, mau apa itu membenarkan atau memperkuat jawaban dari ustazahnya tadi mengenai tentang dalil sahih yang berkenaan mengenai tentang mubadalah itu ada nggak dalilnya gitu. Sama tentang pertanyaan kenapa Nabi itu harus dari kalangan laki-laki. Kenapa malaikat harus menyamar sebagai laki-laki? Itu. Nah, Ustazah, sama ini Nah, ada satu di chat lagi yang lanjutannya Saudari Yaya tadi, Ustazah. Lanjutannya bertanya, kalau perempuan cari nafkah berarti menyalahi fitrah ya, Kak? Dari Saudari Yahya, mungkin bisa dilanjutkan sebentar. Baik Ustadz, terima kasih. Ya, yang tadi ya dari saudara saudara Tegar ya tadi ya. Intinya tentang apakah ada dalil yang membenarkan adanya qiraah mubadalah itu gitu ya. Bu, Kalau dari eh, tujuannya saya, gitu ya. nggih, saya Ya. mau membenarkan tadi pertanyaan. Oh iya. Oh ya berarti gitu ya pertanyaannya itu benar ya Mas? Pertanyaan memang betul. Eh, Masnya tadi kan bertanya, Ya iya. apakah ada dalil sahih yang mengenai tentang mubadalah atau qiraah mubadalah? Dan kenapa Nabi itu harus dari kalangan laki-laki dan kenapa malaikat harus menyamar sebagai laki-laki? Ini jawabannya agak panjang ya, Bu Ustazah. Yang pertama, dalil Quran yang mengenai tentang prinsip qiraah mubadalah. Itu ada di Quran surah At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki dan perempuan beriman adalah aulia. Maksudnya saling menolong atau mitra satu sama lain. Nah, itu relevansinya untuk umat adalah kata aulia menunjukkan kerjasama timbal balik. Bukan berarti hierarki. Yang kedua menjadi fondasi bahwa relasi laki-laki dan perempuan bersifat mutual partnership, yaitu kerjasama sama satu sama lain maksudnya. Yang kedua itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, yaitu tentang suami istri saling menjadi pakaian, saling melengkapi eh, pengertian satu sama lain. Hunna libasu lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istri adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Relevansinya adalah metafora pakaian menunjukkan keintiman, perlindungan, dan fungsi timbal balik. Selanjutnya, tidak ada satu pihak lebih tinggi, keduanya saling melengkapi. Seperti contoh, laki-laki atau si suami tersebut bekerjanya sebagai satpam. Terus si wanita tersebut istrinya sebagai wanita karir. Nah, si istrinya itu nggak boleh merendahkan suaminya yang kerjanya sebagai satpam dan begitu sebaliknya ketika suaminya sebagai seorang karir, seorang kerja di kantor, sedangkan istrinya itu sebelumnya nggak sekolah atau kuliah atau kerjanya sebagai ibu rumah tangga, suaminya nggak boleh merendahkan istrinya.
Yang selanjutnya adalah Quran Surah An-Nisa 1. Khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menciptakan kalian dari satu jiwa. Maksudnya di sini adalah relevansinya dasar teologis bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama. Terus menolak klaim superioritas gender. Jadi kurang pantas lah kalau laki-laki lebih baik, perempuan lebih baik. Itu sebenarnya nggak ada, semuanya sama aja. Laki-laki sama perempuan itu sama. Nggak ada yang saling menonjol. Yang berikutnya, Quran Surah Al-Ahzab, ayat 35. Spiritual dan moralitas. Ayat yang tentang laki-laki dan perempuan disebut 10 pasang. Semuanya secara di hadapan Allah. Semuanya itu sama. Nggak ada yang beda. Yang beda ya dari kita sendiri itu. Amal kita itu seperti apa. Baik atau buruk itu yang beda. Kalau dari apa yang saya jelaskan tadi ini semua sama. Nah, ini relevansinya adalah jika keduanya secara moral dan pahala, maka relasi sosial juga harus berbasis kesetaraan. Landasan juga pembatasan gender tidak boleh berasal dari diskriminasi. Jadi kita kita dari kalangan laki-laki juga nggak boleh mendiskriminasi perempuan. Begitupun sebaliknya, perempuan nggak boleh mendiskriminasi orang laki-laki. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Di sini yang paling mulia adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menurut perintah Allah, orang-orang yang taat beribadat pada Allah, baik pun orang tersebut dulunya latar belakangnya nakal, baik itu laki-laki atau perempuan. Allah tidak melihat itu. Yang dilihat dari Allah adalah dianya itu benar-benar beriman atau enggak. Relevansi kemuliaan benar tidak terkait jenis kelamin, mendukung prinsip anti diskriminasi. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228, hak kewajiban seimbang. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Para perempuan mempunyai banyak yang seimbang dengan kewajibannya. Relevansi ayat ini adalah dalil utama kesalingan mubadalah dalam relasi keluarga. Dalil hadis yang mendukung qiraah mubadalah. Yang pertama dari At-Tirmidzi, inaman nisa'u syaqaiqur rijal. Relevansi dari hadis ini, syaqaiq berarti bagian yang sama atau serupa. Jadi perempuan dan laki-laki itu sama, nggak ada perbedaan. Dalil kuat bahwa relasi gender mitra setara. Saya persingkat ya, tentang pertanyaan kenapa Nabi dan Rasul itu harus laki-laki. Yang pertama, untuk menghindari fitnah. Jika malaikat datang dalam bentuk perempuan, dalam bentuk cewek, dikhawatirkan menimbulkan fitnah, salah paham, atau situasi tidak sopan. Jadi pandangan manusia itu kayak, wah bentuknya Masya Allah gitu. Nah gitu. Tradisi masyarakat juga lebih siap menerima tamu laki-laki daripada perempuan asing. Jadi pada masyarakat Arab dahulu itu kurang begitu menerima tentang perempuan. Maksudnya bukan nggak mau menerima, tapi mereka lebih menjaga pada perempuan yang belum dikenal gitu. Bentuk laki-laki lebih umum dipakai untuk tugas publik, membawa wahyu, memberi peringatan, jadi tamu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, kemudian membantu dalam peperangan. Mengapa malaikat itu menyamar sebagai nabi? Nah, kemudian semuanya sudah tahu lah kalau malaikat sebenarnya tidak punya gender.
Dan pertanyaan yang selanjutnya, mengapa para nabi itu dari kalangan laki-laki? Yang pertama itu karena laki-laki bisa memimpin. Kalau perempuan yang memimpin, ya gimana ya? Nggak semua yang ikut padanya itu nurut gitu. Yang kedua, menghadapi penindasan, peperangan dan ancaman. Laki-laki lebih kuat, mentalnya lebih baja daripada perempuan. Kalau seumpama nabi dari kalangan perempuan menghadapi situasi sulit, pasti sambat atau pasti mengeluh galau gitu. Yang terakhir, menyampaikan risalah kepada masyarakat yang patriarkal. Maksudnya, masyarakat pada saat itu kan orangnya keras ya, keras kepala gitu. Nah, kalau nabi itu dari kalangan perempuan, pasti bad mood gitu. Dan masyarakat Arab dan hampir seluruh masyarakat kuno, ruang publik didominasi oleh laki-laki. Jika nabi perempuan di masyarakat seperti itu, risalahnya akan ditolak, bahkan bubar gitu. Sekian, terima kasih. Izin feedback boleh nggak moderator? Sebentar, izin menyampaikan saya ini bisa dipersingkat karena waktu kita sudah sempit, sudah menyempit. Mungkin bisa disingkat dari jawaban dari pertanyaan Saudara Tegar. Ya, Nah, terima kasih Saudara Tegar atas tambahannya. Ya benar, tadi seperti yang sudah disampaikan. Tadi kan awalnya ditanyakan apakah ada dalil sahih yang apa namanya mengiyakan kiroah mubadalah dan tadi sudah disampaikan ya itu benar gitu. Jadi kiroah mubadalah secara prinsip mencari keadilan itu benar dan itu ada dalam Islam. Jadi Islam itu memang sudah mengajarkan seperti itu. Jadi kita nggak usah nambah-nambahin lagi gitu loh dari luar dan nyari-nyari lagi dari pemikiran-pemikiran di luar. Begitu. eh Terima kasih semuanya karena bagaimanapun antara laki-laki dan perempuan dalam Islam itu sudah diatur kita itu bersanding bukan bertanding. Begitu ya, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat, semoga barokah untuk semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, telah banyak materi bermanfaat yang kita dapat dalam acara bedah buku malam ini. Insya Allah apa yang disampaikan tadi bisa menambah ilmu, wawasan, ataupun gambaran kita dalam motivasi kita untuk memperdalam pemahaman kita terhadap ajaran Islam dan menumbuhkan semangat membaca dan menulis karya-karya yang bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Maryam Ar-Rosyah selaku pemateri kita malam ini. Terima kasih banyak. Semoga materi hari ini dapat membuka wawasan kita dan menjadi bekal untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, saudara-saudara dan saudari. Sampai jumpa di lain waktu kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.